Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraman, NPM 19753036. Di video kali ini, saya akan menyelesaikan network representation. Nah, di sini yang pertama, kita mengisi nama terlebih dahulu. Lalu email. Lalu oke. Yes. Baik. Nah, di sini terdapat instruction dan di sini ada 3 step. Dan step pertama, identify common components of a network as represented in packet tracer. Artinya mengidentifikasikan komponen umum jaringan yang ada di dalam packet tracer. The icon toolbar at the bottom left-hand corner has various categories of networking components. You should see categories that correspond to intermediary device, end device, and media. The connection category with the lightning bolt icon represents the networking media supported by the packet tracer. There is also an end device category and 2 categories specific to packet tracer: customized device and multi-shore connection. Jadi di paket tracer ini terdapat beberapa komponen jaringan, yaitu network device, end device, components, connection, dan lain-lain. Oke, ke pertanyaan pertama. Without entering into the internet call or intranet call, how many icons in the topology represent endpoint device? Only one connection leading to them. Yang artinya berapa banyak endpoints device yang ada di jaringan ini yang hanya satu koneksi. Mari kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi di sini terdapat 15 end device yang hanya memiliki satu sambungan saja. Nah, di pertanyaan kedua, without counting the 2 calls, how many icons in the topology represent intermediary device? Multiple connection leading to them. Yang artinya berapa banyak intermediary device yang ada di komponen jaringan ini. Kita hitung lagi ya. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
9, 10, 11, 12, 13. Jadi di sini terdapat 13 intermediary device. Lanjut ke pertanyaan ketiga. How many end devices are not desktop computers? Yang artinya berapa banyak end device yang bukan desktop komputer. Di sini terdapat 8 end device yang bukan dari desktop komputer, yaitu satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini terdapat 8 end device yang bukan dari desktop komputer. Pertanyaan keempat, how many different types of media connection are used in this network topology? Yang artinya berapa banyak tipe koneksi dalam topologi jaringan. Di sini terdapat 4 tipe kabel jaringan koneksi, yaitu berwarna merah, biru, hitam, dan hitam putus-putus. Next, step 2. Explain the purpose of the device. Yaitu jelaskan apa tujuan dari device. Yaitu yang pertama, in packet tracer, only the server PT device can act as a server. Desktop or laptop PC cannot act as a server. Based on your studies so far, explain the client server model. Yaitu maksudnya yaitu model salah satu komputer ini bisa menjadi server dan yang komputer lainnya itu bisa menjadi klien, yang dimana pihak klien bisa meminta informasi ke server dan pihak server itu bisa memproses permintaan klien. Yang kedua, list at least two function of the intermediary device. Yaitu fungsi dari intermediary device itu apa sih? Yaitu untuk menghubungkan antar end device, dan fungsinya yaitu untuk mengatur aliran data melalui jaringan. Yang C, list at least two criteria of choosing a network media type. Sebutkan kriteria tipe kriteria dalam memilih media jaringan, yaitu pertama yaitu jarak, yang dimana media bisa mengantarkan sinyal, dan yang kedua yaitu jumlah data dan kecepatan data harus maksudnya jumlah data dan kecepatan data yang harus dikirimkan. Itu adalah 2 kriteria untuk media jaringan. Kita lanjut step 3, compare and contrast LANs and WANs. Pertama, explain the difference between a LAN and WAN. Give example of each. Maksudnya artinya jelaskan perbedaan WAN dan LAN. Yaitu WAN merupakan jaringan yang berbasis luas yang mencakup daerah geografis yang luas, sedangkan LAN merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah
kecil saja. Contohnya yaitu seperti LAN. Contohnya itu seperti warnet dan kantor. Nah, jarak yang bisa dicapai itu hanya sekitar 5-10 km dengan kecepatan transfer datanya 10-1000 Mbps. Dan WAN itu contohnya untuk antar negara. Bahkan bisa antar benua juga. Dengan jangkauannya yaitu 100-1000 km dengan kecepatan transfernya 1,5 Mbps sampai 2,4 giga Bps. Yang kedua, yang B, in the packet tracer network, how many ones do you see? Yang artinya di paket tracer ada berapa banyak uang yang kamu lihat. Di sini saya melihat ada dua, yaitu branch dan central. Nah, yang ketiga, how many lines do you see? Di sini saya melihat ada 3, yaitu home office, lalu branch, dan central. Yang keempat, the internet in this packet tracer network is overly simple and does not represent the structure and form of the real internet. Verify, describe the internet. Yang artinya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Yang kelima ini, what are some of the common ways a home user connect to the internet? Yang artinya bagaimana home user itu bisa connect ke internet. Caranya yaitu dengan adanya wireless point dan access point. Yang ke-6, yang terakhir, what are some common methods that business use to connect to the internet in your area? Metode apa yang digunakan untuk connect ke internet di area Anda? Di area saya itu menggunakan provider dan wifi. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.